Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Pur. Nggih. Nggih. Sehat Bu Yayu? Alhamdulillah sehat iki, Pak Pur sehat? Alhamdulillah. Maaf ya Bu Yayu, Nggih. saya Napa? minta waktunya sebentar. Nggih, mboten napa, Pak. Kita ngobrol-ngobrol. Ya, gini Bu Yayu, rencana besok saya akan masuk ke kelas Ibu melakukan Nggih. observasi. Nggih, Pak. Ibu siap? Insya Allah saya siap, Pak. Nggih. Ya, terima kasih Bu Yayu. RPP-nya juga kemarin sudah saya baca Nggih. dan bagus Bu RPP-nya. Alhamdulillah, Pak. Iya. Ibu besok mau masuk kelas apa Bu? Rencananya besok saya mengajar di kelas 8B, Pak, jam ke-3 dan ke-4. Oh, nggih. Kelas 8B ya Bu ya. Nggih, leres. Materi yang Ibu ajarkan apa Bu? Materinya untuk kelas 8 materi relasi dan fungsi, Pak. Iya, relasi dan fungsi. Nggih. Iya. Tujuan belajarnya Bu? Nanti siswa itu untuk mempelajari definisi relasi dan fungsi, kemudian memahami domain, kodomain, rank, serta menyajikan relasi dalam berbagai bentuk, Pak, dengan diagram kanak, diagram kartesius, rank, dan tabel gitu. Oh, begitu ya Bu ya. Mudah-mudahan tujuan pembelajarannya besok tercapai Bu. Nggih, Pak, sesuai rencana. Nggih, sesuai perencanaan. Oh ya Bu, iya. Ibu besok kan ngajar ya Bu ya. Nggih. Saya izin mengamati Ibu, tapi agar lebih fokus ini Bu. Nggih. Iya, karena Ibu kan sudah sekian lama jadi guru. Iya, sudah banyak hal pasti Ibu sudah bagus. Iya. Tapi saya ingin fokus hal-hal tertentu aja Bu yang menurut Ibu masih perlu ditingkatkan. Kira-kira hal apa yang bisa saya amati yang menurut Ibu masih perlu ditingkatkan Bu? Untuk hal-hal mungkin yang tentang keaktifan siswa, Pak. Jadi monggo Bapak untuk mengamati tentang keaktifan siswa. Nggih. Berarti besok saya fokus mengamati keaktifan siswa ya Bu ya? Nggih, leres, Pak. Iya. Kenapa saya mengamati ini Bu, bukan hal lain Bu? Karena menurut saya keaktifan siswa itu dari 30 siswa mungkin Nggih. hanya sebagian itu yang mereka aktif dalam pembelajaran, mereka hasil belajar kemudian memprestasikan dan sebagainya, tetapi sebagian besar juga mereka aktif dalam seperti main-main atau kurang fokus dan sebagainya, bergurau dan sebagainya, sehingga itu menjadi membuat konsentrasi teman-temannya itu jadi berkurang, Pak, karena ada yang anak yang aktifnya itu ke arah yang kurang baik. Kurang baik ya. Berarti selama ini Ibu memandang bahwa siswa itu sebenarnya sudah aktif ya. Nggih. Sebagian aktif di pelajaran, Nggih. tapi sebagian aktif malah pada hal-hal yang kurang pas. Nggih, Nggih. kurang berkenan. Nggih. Sehingga Ibu berkeinginan untuk agar agar selanjutnya itu keaktifannya lebih ke hal-hal yang pelajaran gitu. Nggih, leres, Pak. Ya. Kalau dalam skala Bu, Nggih. keaktifan siswa Ibu di kelas 8B ya Bu ya, Nggih. itu sekarang pada skala berapa Bu kalau skalanya 1 sampai 10? Mungkin baru 6, Pak. Karena itu masih ada yang kurang fokus dalam belajar, Pak. 6 dengan indikator sebagian anak masih kurang fokus dalam pembelajaran. Nggih. Gitu. Dan ke depan selanjutnya Ibu menghendaki paling tidak keaktifan siswa itu pada skala berapa Bu? Kalau harapannya mungkin di skala 9, Pak. Biar semuanya itu hampir semuanya itu aktif dalam pembelajaran, ngaten, Pak. Harapannya pada pembelajaran besok itu yang semula 6 meningkat jadi 9. Berarti ada tiga skala ya yang kenaikan ya yang dikehendaki. Nah, untuk naik 3 poin itu Bu, upayanya apa Bu kira-kira nanti Bu? Menurut saya upayanya besok kan materi relasi dan fungsi, Pak. Nggih. Jadi anak-anak itu untuk saya
kelompokan, Nggih, diskusi materi dulu, mereka nggih, saling diskusi untuk hasil yang terbaik, kemudian nanti mhm, dipresentasikan. mhm, Saat mereka memutuskan mungkin karena hasil diskusi, jadi nggih, hasilnya lebih mereka lebih eh, percaya diri untuk nggih, presentasikan, mhm, mhm, dan yang lain nanti kelompok yang lain bisa menyanggah atau menanggapi presentasi dari kelompok lain gitu Pak. mhm. Nah, Berarti upayanya nanti Ibu pakai pendekatan apa, diskusi nggih, Bu? nggih, laras. Diskusi kelompok, Nggih, nanti setelah itu mereka mempresentasikan presentasikan. dan karena itu hasil karya sendiri, Nggih, iya, diharapkan nanti saat presentasi juga aktif, aktif. termasuk aktif menanggapi dari kelompok lain ya, Bu? Nggih, Nggih, laras Pak. nggih. Sehingga dari situ nanti terlihat keaktifan mereka ya, Bu, Nggih, yang lebih dari biasanya. nggih. Begitu ya, Bu, ya? Nggih, Pak. Iya. Terus ini, Bu, berarti skala 9 itu terlihat dari situ ya, Bu, ya? Nggih, Pak. Insya Allah dari 6 sampai 9 kalau untuk diskusi presentasi mungkin bisa meningkatkan keaktifan siswa, Pak. Oh, nggih, Bu. Besok saya akan ada di kelas Ibu. Nggih, Iya. Bapak. Mudah-mudahan upaya Ibu untuk meningkatkan keaktifan siswa berhasil ya, Bu, ya. Nggih, terima kasih, Nggih, Pak. nggih. Nggih. Ya, itu, Bu. Ya, terima kasih sudah menyempatkan waktu. Mudah Nggih. iya, besok kita ketemu lagi di jam Jam keberapa ya, Bu? ketiga empat, Pak. Jam ketiga empat ya, Nggih, Bu. Pas saya juga jam itu sudah kosong. oh, nggih, Iya. alhamdulillah. Terima kasih ya, Bu, ya. Nggih, Iya, sami-sami, iya. Pak. Selamat beraktivitas lagi, mudah-mudahan Nggih. sukses. Selamat pagi, Bu Yayu. Selamat pagi, Pak Purnomo. Iya. Bu Yayu sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Pak Purnomo sehat. Alhamdulillah saya sehat. Putri, Nggih. putrinya sehat juga. Alhamdulillah sehat, Pak. Senang sekali ya, Bu, anak pertama. Nggih. Iya, walaupun harus ditinggal untuk bekerja setiap pagi sampai siang, tapi mudah-mudahan tetap tumbuh sehat. Amin. Karena walaupun ditinggal kasih sayang tetap bersama. Iya, Pak. Terima kasih, Pak, doanya. Iya, 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 iya. Iya, Bu. Kemarin kita kan sudah masuk kelas bareng ya, Bu. Saya diberi kesempatan Ibu untuk hadir di kelas. Ya, saya lihat sih sudah bagus, Bu. Alhamdulillah. Bagaimana perasaan Ibu pada pembelajaran kemarin yang saya hadir di sana? Alhamdulillah, menurut saya pembelajaran kemarin cukup efektif, Pak. Siswa juga aktif, lebih kondusif gitu, Pak, daripada pembelajaran sebelumnya gitu. Jadi saya lebih senang gitu, anak-anak lebih antusias dalam belajar gitu, Pak. Alhamdulillah ya, Bu, ya. Iya. Iya. Kemarin sebelum pembelajaran kita kan sudah ngobrol-ngobrol juga ya, Bu, ya. Hal yang fokus saya amati adalah tentang keaktifan siswa. Iya. Menurut itu sudah ada peningkatan ya, Bu, ya? Alhamdulillah sudah jauh ada peningkatan, Pak. Oke. Jadi siswa yang mungkin dulu hanya sebelumnya 1, 2, 6, 3 yang aktif, kemarin yang aktif itu hampir sebagian besar gitu, Pak. Lebih banyak yang aktif dalam pembelajaran gitu, Pak. Jadi saya juga melihat demikian, Bu. Saya senang sekali melihat kelas Ibu, anak-anak aktif di akhir diskusi mereka juga satset untuk presentasi, Bu. Antusias juga, semangat juga, Pak. Belajarnya. Ya, berarti tujuan awal kita untuk meningkatkan kompetensi Ibu dalam hal mengaktifkan siswa berarti sudah tercapai ya, Bu, ya. Untuk ke depan, Bu,
Ibu, kita sebagai guru kan harus terus meningkatkan diri gitu. Saya yakin apa seperti saya yang sudah ngajar berpuluh-puluh tahun pun pasti masih ada kekurangan lah gitu. Untuk kegiatan pelajaran kemarin, menurut Ibu ada ganjalan atau kekurangan yang kedepannya masih perlu ditingkatkan tidak? Kalau untuk itu mungkin bagian disiplin positif Pak. Jadi anak-anak itu masih ada yang berpakaiannya itu belum rapi, mungkin atributnya sudah lengkap, cuma masih ada yang masih belum dirapikan, belum dimasukkan pakaiannya, kemudian masih menggunakan bahasa sehari-hari dalam kelas itu masih bahasa ngapak Pak, sehari-hari, jadi belum bahasa Indonesia gitu sesuai dengan kesepakatan kelas, dan masih ada yang satu dua anak yang bergurau gitu saat diskusi dan sebagainya Pak. Apalagi itu juga pelajaran bahasa Indonesia Ibu matematika Bu. Iya matematika karena itu bahasa Indonesia juga jadi saya ingatnya matematika. Iya memang, iya saya juga melihat itu Bu. Melihat itu, ya mungkin bahasa Jawa bahasa itu digunakan di momen lain ya Bu ya. Untuk pembelajaran kan ada pengantar bahasa Indonesia ya harus yang menggunakan yang baik ya Bu ya. Ya itu bagian dari kesepakatan kelas itu. Iya. Itu. Ada hal lain yang Ibu ceritakan Bu tentang disiplin positif anak tadi? Untuk disiplin anak di kelas kemarin itu kan sebenarnya udah bikin kesepakatan Pak, tapi itu jadi belum maksimal dalam penerapan kesepakatan kelas yang udah dibuat Pak. Jadi mereka masih cenderung ada yang masih kurang menerapkan kesepakatan yang udah dibuat bareng-bareng gitu Pak. Berarti kesepakatan sebenarnya sudah dibuat ya Bu, bahwa nilai-nilai kebaikan yang harus ada di sekolah itu sebenarnya mereka sudah tahu ya Bu. Ya sudah dibuat bareng-bareng atas aspirasi dari mereka juga, tapi belum terterapkan seutuhnya. Berarti keinginan Ibu ke depan untuk meningkatkan itu. Berarti tadi kalau dalam skala 0 sampai 10 sudah sampai skala berapa? Mungkin hanya 6 Pak, karena masih banyak yang perlu dibenahi untuk kesepakatan kelas. Sudah sampai 6 sudah lumayan ya Bu. Tapi Ibu masih belum puas ya Bu. Masih ingin tingkatkan lagi. Keinginannya sampai berapa Bu? Kalau bisa maksimal 9 Pak. 9 ya. Mungkin untuk 10 sempurna sih belum ya Bu, tapi 9 ya Bu. Berarti masih ada jarak 3 nih. Yang Ibu potensi untuk dikejar nih. Nah, Ibu untuk dari 6 ke 9 kan pasti butuh langkah lah ya Bu, atau rencana atau tindakan gitu. Kira-kira apa Bu untuk itu? Yang sekarang kondisinya 6, Ibu berkeinginan jadi 9. Langkah yang akan saya laksanakan nih Pak, niatnya itu mau dalam pembelajaran itu biar kesepakatan kelas yang udah kita buat bareng-bareng sama siswa itu nanti ada satu anak bisa membacakan dengan lantang gitu biar didengar oleh seluruh siswa. Jadi siswa itu bisa sambil mendengar nanti bisa menghayati biar tidak menyimpang dari kesepakatan kelas atau biar sesuai dengan kesepakatan kelas yang dibuat. Kemudian yang kedua itu sesama siswa itu bisa saling menasehati tapi dengan bahasa yang baik, tidak dengan yang nyeleneh atau yang mengejek mencela gitu, tidak menyindir jadi dengan bahasa yang baik kemudian yang ketiga itu niatnya melakukan restitusi Pak secara individual itu, jadi dilakukan setelah jam pelajaran, di luar jam pelajaran mungkin saat istirahat bisa untuk nanti bertemu dengan saya, bisa di ruang guru atau bisa di ruang PK gitu, Pak. Luar biasa Bu, ada ganjalan yang masih ada di hati Ibu saat belajar kemarin, tapi Ibu sudah langsung terpikir langkah atau solusinya ya Bu ya. Luar biasa Bu. Tadi yang pertama
anak membaca kesepakatan yang dulu dibuat ya Bu ya, Pak. agar semuanya ingat gitu. Hmm. Kadang anak kan pelupa seperti saya juga pelupa Bu. Saya juga sama, Pak. Iya, seperti itu di awal pelajaran ya Bu? Nggih, supaya sebelum materi Pak. Sebelum materi. Nggih. Jadi baca yang lantang salah satu Nggih. atau bergantian ya. Gantian mulai. Kemudian anak juga diberi apa untuk saling menasehati ya Bu, agar kalau ada anak yang kurang sesuai dengan kesepakatan atau keyakinan kelas tadi. Kemudian yang terakhir itu akan melakukan institusi untuk anak-anak yang tidak sesuai itu. Kenapa tadi katanya bukan di pelajaran Bu, tapi di luar kelas, kenapa Bu? Karena kan biasanya kalau restitusi kita kan jadi cari tahu kenapa sih anak melakukan itu, mungkin ada alasan yang mungkin dari dalam diri atau dari mungkin dari keluarga kayak gitu. Jadi kan biar temannya nanti tidak jadi bahan ejekan, mungkin hanya guru dulu yang tahu, biar nanti dicari tahu alasannya, kemudian kenapa melakukan itu, sampai nanti anak cari tahu melanggar kesepakatan kelas yang mana gitu Pak. Biar nanti kalau udah tahu, biar selanjutnya apa bagaimana sikapnya Pak gitu, biar tidak tidak sesuai dengan kesepakatan kelas gitu, menyimpang gitu Pak. Jadi anak mencari tahu sikapnya itu yang dilakukan itu udah benar atau salah gitu. Kalau di dalam kelas mungkin nanti teman ada yang saling mungkin menyoraki atau apa, kan nanti malah jadi kondisi psikisnya malah kurang baik gitu. Jadi luar biasa Bu, tadi Bu jaga privasi anak ya Bu ya, dan juga agar apa kekhasan anak melakukan pelanggaran atau apa itu dimulai kan karena latar belakang di rumah, ya individu dia sendiri, ya ada masalah ya Bu. Ibu ingin tahu lebih dalam sehingga nanti bisa melakukan restitusi yang spesifik karena karakter anak memang berbeda-beda. Luar biasa Bu. Luar biasa. Mudah-mudahan sukses Bu. Amin. Tentu tadi ini energi Ibu nanti lebih ya Bu ya, karena harus menggunakan waktu. Mungkin yang penting biar anaknya itu lebih belajarnya itu lebih semangat gitu. Ya, kembali ke kelas saat pembelajaran sudah berbeda, jadi pribadi yang lebih semangat. Ibu ini usaha yang besar Bu. Kalau saya sendiri, setiap usaha yang besar itu butuh dukungan atau harus berkolaborasi, nggak bisa sendiri. Ibu akan melakukannya itu sendiri atau mau berkolaborasi dengan yang lain? Tentunya itu Pak, nanti diskusi dengan guru senior gitu, akan guru senior minta arahan bimbingannya biar ya gitu Pak, untuk terkait pembelajaran di kelas itu kondusif, efektif gitu Pak. Mungkin jadi diberikan tips-tipsnya bagaimana menangani anak yang seperti itu. Luar biasa Bu ya, yuk rencananya dan rencana kolaborasinya. Untuk pelaksanaan Bu, akan dilaksanakan mulai kapan? Saya niatnya untuk pelaksanaannya itu Pak, jadi pembelajaran berikutnya itu di minggu depan Pak. Kalau kolaborasi dengan senior kapan? Mungkin itu untuk minta bimbingan baik guru senior maupun pak sekolah mungkin di minggu ini Pak, karena masih ada beberapa hari, jadi mau diskusi minta bimbingan arahan gitu biar nanti pemulaian waktu mulai untuk disiplin positifnya jadi untuk minggu depan ke anak gitu. Diskusi dengan senior dengan KS itu dilaksanakan di sela-sela ini ya Bu ya, pada waktu-waktu santai, hingga pas pembelajaran berikutnya Ibu sudah makin matang. Sudah ada gambaran bagaimana pengisian kelasnya Pak. Iya, oke. Mudah-mudahan lancar ya Bu. Amin. 2 minggu lagi kita bisa tuh ketemu lagi. Siap, saya siap sedia Pak. Perkembangannya seperti apa saya ingin
pengen tahu lagi Ya ya. boleh Pak, silakan saja. Nggih, nggih. Terima kasih ya Bu ya. Iya, Iya. sama-sama Pak Ibu Pur. kan setelah ini juga ada jam. Iya, Saya ucapkan terima kasih meluangkan waktu diskusi dengan saya. sama-sama Pak Pur. Oke. Oke. Monggo Pak Pur. Oke. Iya, Assalamualaikum.